Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Naim dari kelas Fisika E Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai gas tidak ideal. Subbab yang pertama itu adalah zat padat. Kita mulai, zat padat adalah zat atau benda yang memiliki bentuk dan volume yang tetap, kokoh, dan mudah ditempa. Pengukuran kapasitas panas bahan padat umumnya menunjukkan nilai CVT pada suhu ruang sebesar 3 NK, yaitu 2 kali nilai CVT pada bahan yang sama yang berupa gas. Molekul atau atom yang ada pada bahan padat tersebut sesungguhnya tidak diam, melainkan bergetar. Katakanlah mengikuti gerak harmonik. Energinya dapat diungkapkan dalam besaran sumbangan S dan momentum P menggunakan ungkapan mekanikanya Hamilton sebagai, yaitu rumusnya seperti di bawah. Epsilon S, P sama dengan P kuadrat per 2M ditambah K per 2S kuadrat. Jika gerak getaran itu terjadi dalam 3 arah dimensi, maka ungkapannya menjadi epsilon X, Y, Z, PX, PY, PZ itu sama dengan PE kuadrat kali PY kuadrat kali PZ kuadrat dibagi 2M tambah K per 2 kali X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Jika kita anggap masing-masing molekul pada kisi-kisi bergetar dengan frekuensi yang sama, berarti ketetapan gas K nilainya sama. Jika persamaan yang terdiri dari N molekul yang melakukan getaran harmonik seperti persamaan di atas, kita dapat menyatakan besar fungsi praktisi atom seperti ada pada persamaan di atas itu menjadi psi beta itu sama dengan 1 per H pangkat 3 kali integral eksponensial negatif beta P kuadrat per 2M dP pangkat 3 kali integral eksponensial negatif beta S kuadrat K per 2 ds pangkat 3. Jika dihitung dengan menggunakan rumus integral, itu integral negatif terhingga sampai positif terhingga eksponensial negatif APE kuadrat dpx sama dengan pi per a. Didapatkan hasil psi beta sama dengan 1 per H pangkat 3 kali akar 2 pm per beta pangkat 3 kali akar 2 pi per k beta pangkat 3. Dari sini kita dapat menghitung energi rata-rata per atom atau molekul yang lewat itu epsilon sama dengan negatif dolen psi beta per du beta sama dengan 3 per beta atau epsilon sama dengan 3 kT. Jadi energi internal untuk zat padat adalah UT sama dengan N kali epsilon sama dengan 3 NKT. Permasalahan. Jika nilainya 2 kali nilai energi internal hasil hitung untuk gas ideal, apakah ini sesuai dengan hasil pengamatan eksperimen? Pengamatan eksperimen tidak pernah dapat mengukur besaran energi internal itu secara absolut. Besaran yang diukur dalam eksperimen itu bukan energi internal U, melainkan kapasitas panasnya, yaitu banyak energi yang kita perlukan untuk menaikkan benda tersebut dalam 1 derajat. Besaran kapasitor panas pada volume konstan biasanya ditulis dengan lambang CV, yang dari pelajaran temuan dinamika nilai dari CV itu sama dengan DUT per DT. Kapasitas panas ini semestinya nilainya bisa tergantung pada suhu T, sehingga biasa ditulis dengan lambang CVT. Tapi hasil eksperimen CVT untuk gas yang sangat renggang atau jumlah molekulnya kecil dibandingkan jumlah volumenya, sehingga siswa di sini mirip dengan gas ideal. Ternyata nilai tidak tergantung pada suhu T dan besarnya itu sama dengan 3 per 2 NK. Zat padat dari permasalahan ini adalah CV sama dengan DUT per DT sama dengan 3 NK. Nilai ini sesuai dengan apa yang didapatkan dari pengukuran eksperimen pada hampir semua bahan padat asalkan suhunya tidak terlalu rendah. Pengukuran kapasitas panasnya itu selalu bernilai 3 NK. Dahulu ini kan sebagai hukum daur ulang petit. Jadi aturan distribusi Maxwell-Boltzmann ternyata cukup dapat diandalkan. Sayangnya ketika teknologi untuk menghasilkan suhu rendah sudah berkembang, ditemukan bahwa kapasitas panas zat padat itu nilainya menurun pada suhu yang rendah, bahkan cenderung nilainya mendekati 0 ketika suhu T mendekati nilai 0.
Yang kedua adalah menerapkan hitungan mekanika kuantum. Energi osilator harmonis dengan rumus epsilon J sama dengan H nu kali J plus 0,5 dengan H adalah ketetapan Planck dan nu adalah frekuensi osilator, dan J tersebut bisa diisi oleh bilangan 0 atau 1 atau 2 dan seterusnya. Dengan demikian kita dapat menghitung berapa energi internal U dari bahan padat tersebut pada suhu T. Jika ada 3N osilator harmonik dengan menggunakan aturan Maxwell-Boltzmann, peluang bahwa osilator tersebut menempati status J sebanding dengan eksponensial negatif epsilon J per kT, maka energi total zat padat itu adalah UT sama dengan 3N per Xi kali sigma J sama dengan 0 sampai T hingga epsilon J kali eksponensial negatif epsilon J per kT. Dengan Xi sama dengan sigma M sama dengan 0 sampai T hingga eksponensial negatif epsilon M per kT, maka energi internal U yang lebih sederhana bisa kita tulis dengan rumus U sama dengan negatif 3N per Xi beta kali do Xi beta per do beta, dengan beta itu nilainya 1 per kT. Menghitung nilai Xi beta. Xi beta itu bisa diperoleh menggunakan rumus sigma M sama dengan 0 sampai hingga eksponensial negatif beta dengan epsilon M itu sama dengan sigma M sama dengan 0 sampai hingga eksponensial negatif beta H nu kali M plus 0,5. Didapatkan hasil itu sama dengan 1 per sin H beta H nu per 2. Jadi nilai nu beta itu sama dengan 1 per sin H beta H nu per 2. Itu didistribusikan dalam persamaan pertama sehingga menjadi U sama dengan 3 per 2 H N nu kali eksponensial beta H nu per 2 tambah eksponensial negatif beta H nu per 2 dibagi 2 eksponensial beta H nu per 2 dikurangi eksponensial negatif beta H nu per 2. Kapasitas panas CV itu sama dengan DU per DT. Jika kita definisikan X itu sama dengan H nu per kT, maka DU per DT itu sama dengan DU per DX kali DX per DT. Sehingga CVT sama dengan DU per DT itu sama dengan negatif 3 per 2 N H nu kali X per T kali sin H kuadrat X sama dengan cos H kuadrat X dikurangi sin H kuadrat X, itu hasilnya 3 per 2 NH nu kali X per T dibagi sin H kuadrat X diungkapkan dalam T, maka diperoleh CVT sama dengan 3NK kali H nu per 2 KT kuadrat kali 1 per sin H kuadrat H nu per 2 KT. Pada suhu T yang tinggi, besaran X itu sama dengan H nu per kT menjadi sangat kecil sehingga kapasitas panas itu CVT itu sama dengan mendekati 3NK. Dan sin HX itu sama dengan mendekati setengah kali X kurangi 1 kurangi 1 kurangi X itu sama dengan mendekati X. Deskripsi tersebut tepat seperti yang kita jumpai pada hasil perhitungan osilator klasik yang sesuai dengan hukum empirik Dowlong-Pettit. Jika T sama mendekati 0, maka X itu menjadi sangat besar sehingga sin Hx itu akan mendekati nilai setengah eksponensial X. Maka persamaan akan menjadi CVT sama dengan mendekati 3 per 2 N kali K kali H nu per KT kuadrat kali eksponensial negatif H nu per 2 KT, di mana H nu per KT kuadrat itu akan nilainya akan semakin besar ketika T mendekati 0, dan sebalikannya eksponensial negatif H nu per 2 KT itu akan semakin kecil ketika T mendekati 0. Soal: sistem sederhana terdiri dari 3 osilator harmonik dengan frekuensi masing-masing 2 MHz, 3 MHz, dan 7 MHz. Energi eksitansi ke N osilator harmonis secara kuantum diberikan ungkapan epsilon N sama dengan N plus 0,5 H nu dengan N itu sama dengan
1,2 dan seterusnya dengan H itu nilainya 6,626 kali 10 pangkat negatif 27 ERG det atau ketetapan Planck bila energi sistem itu besarnya 132,52 kali 10 pangkat negatif 20 ERG. Tentukan entropi sistem. Jawabannya, jika kita misalkan masing-masing osilator harmonik ditulis dengan sebagai epsilon n itu sama dengan Ni plus 0,5 Hnu dengan I itu sama dengan 0,1,2 dan seterusnya, maka energi E itu sama dengan epsilon n1 tambah epsilon n2 tambah epsilon n3. Jika frekuensi setiap osilator harmonik ditulis sebagai Nu1 itu sama dengan Nu2, 2 Nu, Nu2 itu sama dengan 3 Nu, dan Nu3 itu sama dengan 7 Nu, dengan Nu itu sama dengan 10 pangkat 6 Hz, maka energi sistem dapat ditulis menjadi E sama dengan 2N1 tambah 3N2 tambah 7N3 tambah 6 Hnu sama dengan 132,52 kali 10 pangkat negatif 20 ERG. Dengan demikian 2N1 tambah 3N2 tambah 7N3 sama dengan 132,5 kali 10 pangkat negatif 20 ERG dikurangi Hnu dibagi Hnu dikurangi 6 sama dengan 14. Keadaan masing-masing osilator harmonik memenuhi kondisi tersebut seperti yang pada tabel. Jika terdapat 5 eksemplar dengan energi sistem 3 osilator harmonik 132,52 kali 10 pangkat negatif 20 RG. Dengan demikian entropi sistem itu adalah S sama dengan K ln C sama dengan 2,223 kali 10 pangkat negatif 16 ERG plus K. Sebagai ketiga adalah asas ekipartisi energi. Dalam kasus gas ideal sebagai kumpulan partikel yang bergerak bebas dan zat padat yang dimodalkan secara sederhana sebagai kumpulan osilator harmonik. Untuk osilator harmonik fungsi Hamiltonnya adalah fungsi H terhadap X, Y, Z, PX, PY, PZ sama dengan PE kuadrat tambah PY kuadrat plus tambah PZ kuadrat dibagi 2M. Mana X, Y, Z, PX, PY, PZ sama dengan 1/2M kali PE kuadrat tambah PY kuadrat tambah PZ kuadrat itu tambah K/2 kali X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Fungsi penjumlahan Hamilton. Untuk gas ideal kita dapat menuliskan H sama dengan H1 tambah H2 tambah H3 dengan H1 sama dengan PE kuadrat per 2M, H2 itu sama dengan PY kuadrat per 2M, dan H3 itu sama dengan PZ kuadrat per 2M. Untuk zat padat kita dapat menuliskan H sama dengan H1 tambah H2 tambah H3 sampai H6 dengan H4 itu sama dengan K/2 E kuadrat, H5 itu K/2 sama dengan Y kuadrat, H6 itu sama dengan K/2 Z kuadrat. Masing-masing dari H1 sampai H6 itu punya bentuk yang sama, yaitu kuadrat variabelnya dikali dengan sebuah konstanta. Ketika kita membuat hitungan fungsi partisi atom, kita menggunakan rumus yang sama, yaitu integral negatif tak terhingga sampai positif tak terhingga eksponensial negatif A PE kuadrat dpx sama dengan akar pi per A. Energi rata-rata atom yang bergerak bebas dalam ruangan itu merupakan jumlah dari sumbangan 3 variabel koordinat, sehingga energi rata-ratanya itu 3/2 K kali T. Pada kasus zat padat, perhitungan energi rata-rata juga tidak mengandung massa atom M maupun ketetapan bekas K. Gerakan harmoni energinya disumbangkan dari energi kinetik dan energi potensial masing-masing menyumbang, yaitu 3 kali setengah KT tambah setengah KT. Hitungan statistik dari menunjukkan bahwa masing-masing komponen arah maupun jenis energi kinetik atau potensial menyumbangkan nilai yang sama, yaitu setengah K kali T pada energi rata-rata atom pembangunan gas maupun zat padat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.